Dari informasi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan sengketa Pileg hari ini. Hakim MK membacakan putusan dismisal atas 207 perkara. 2024 selesai diucapkan. 9 hakim MK hadir dalam sidang putusan sengketa Pileg yang berlangsung di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta Pusat. Sidang yang dimulai pukul 8 pagi tersebut dipimpin oleh Soehartoyo selaku Ketua MK dan para hakim membacakan putusan sengketa tiap perkara satu demi satu. Putusan tersebut terkait penentuan perkara mana saja yang akan diteruskan ke tahapan berikutnya, yakni pembuktian. Putusan dismisal ini digelar usai para hakim MK melakukan rapat permusyawaratan hakim. Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum Ya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh P3, di mana menurut P3 ada perbedaan penghitungan suara antara versi P3 dengan KPU yang terjadi pada 35 dapil di 19 provinsi. Karena permohonan pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas dan tidak juga menjelaskan secara terinci peristiwa perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda, serta tidak menjelaskan apakah perpindahan suara pemohon ke Partai Garuda berasal dari suara partai pemohon atau suara dari caleg partai pemohon. Di samping itu, terkait dengan perolehan suara DPRD Dapil Kota Depok 5 terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan posita dengan alasan yang dimohonkan kepada mahkamah atau petitum, maka tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait sepanjang mengenai tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon serta adanya pertentangan antara posita dan petitum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut mahkamah permohonan pemohon kabur atau obskur. Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang putusan sengketa Pileg, sudah ada Jen Cahyani di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat sore Jen, apakah sidang masih berlangsung dan poin menarik apa saja yang disampaikan dalam sidang hari ini? Silakan. Selamat sore Samuel dan juga pemirsa, benar sekali sidang di Mahkamah Konstitusi ini masih berlangsung, yakni hari ini sidang pembacaan putusan dismisal. Nah, putusan dismisal ini adalah proses penelitian terhadap gugatan-gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan ini menentukan perkara mana saja yang akan diteruskan dan tidak diteruskan. Yang mana jika perkara yang diteruskan ini akan diteruskan ke tahap sidang pembuktian, di mana nanti para pihak yang perkaranya ini dikabulkan atau untuk diteruskan begitu untuk ke tahap pembuktian ini dapat menghadirkan saksi-saksi dari mereka sendiri. Dan Samuel dan juga pemirsa, untuk sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi tadi sudah dimulai sejak pagi, sejak pukul 8 pagi dan sekarang masih berlangsung, dan hari ini 9 hakim MK hadir langsung untuk membacakan putusan-putusan terhadap gugatan yang akan lanjut atau tidak ke tahap pembuktian. Dan hari ini dibacakan 155 putus dari gugatan tersebut yang akan diputuskan nanti, dan pada esok hari Selasa tanggal 22 Mei akan dibacakan 52 putusan. Jadi ada 207 putusan yang akan dibacakan dan nantinya ada sekitar 90 perkara yang akan masuk atau lolos ke tahap pembuktian untuk disidangkan pada selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024, untuk kemudian setelah nanti ada proses pembuktian maka akan dilakukan kembali RPH atau rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan perkara mana saja atau gugatan mana saja yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dari gugatan-gugatan perkara sengketa Pileg
2024 ini. Dan Samuel dan juga pemirsa, yang menarik salah satunya bahasan pada sidang di Mahkamah Konstitusi ini, yakni bagaimana penanganan perkara sengketa Pileg 2024 ini dalam menunjukkan bagaimana sikap MK terhadap isu afirmasi keterwakilan perempuan di dalam kursi legislatif begitu. Jadi terdapat sejumlah perkara ini yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait tidak terpenuhinya kuota 30 perempuan di beberapa partai pada dapil-dapil tertentu, dan di sini akan dibuktikan nanti bagaimana perkara-perkara terkait gugatan afirmasi perempuan di kursi legislatif ini apakah akan dikabulkan atau tidak, dan apakah lolos atau tidak ke tahap pembuktian, kemudian ke tahap RPH atau rapat permusyawaratan hakim, dan kemudian putusan oleh Mahkamah Konstitusi nantinya terhadap sengketa Pileg 2024 ini. Demikian, kembali ke Anda Samuel. Baik, terima kasih atas laporannya Jen Cahyani dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali.